Ada apa ini Boboto? Yang awalnya Persib Bandung akan merekrut 3 pemain baru, sekarang udah ada kabar cuman 1 pemain baru yang akan bergabung ke Persib Bandung. Kenapa ini? Apakah karena Mailson 5 embung pindah? Atau karena keuangan Persib Bandung sekarang belum fokus ke pemain? Atau memang benar-benar kebutuhan strategi Coach Bojan Hodak karena dianggap tim Persib sekarang udah benar-benar siap untuk bertarung di putaran kedua tanpa harus menambah pemain lebih, jadi ya dikit-dikit aja lah. Mungkin saja seperti itu, atau mungkin yang lain. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh salam dunia, sekarang ada kabar yang dimana statement ini keluar dari Coach Bojan Hodak. Yang saya tahu katanya kemungkinan yang akan bergabung itu hanya 1 pemain. Nah, walaupun kita juga belum tahu nih apakah benar hanya 1 ataukah nanti ada dramatikal lain yang pada akhirnya ngambil 2 atau 3, bukan hanya 1, atau bahkan mungkin tidak ngambil 1 pun, itu bisa saja terjadi. Cuman mungkin banyak faktor yang mengharuskan Persib Bandung pada akhirnya memutuskan hanya mengambil 1 pemain. Di luar datangnya Zulkifli, di luar Jalnando ya, dan di luar siapa lagi? Adam Alis yang diperpanjang. Di luar itu ini murni pemain yang memang non Persib yang bergabung ke Persib Bandung. Sebelumnya juga kan sempat ada pernyataan tentang Mailson 5 yang masih dalam tahap diskusi untuk dipinjamkan, yang kabarnya katanya Mailson 5 menolak dipinjamkan ke Sriwijaya FC. Secara detailnya mungkin saya tidak akan bicarakan karena terlalu sensitif, tapi mungkin intinya Mailson 5 ingin dipinjamkannya ke tim lain. Mungkin seperti itu. Yang sampai saat ini belum tahu apakah akan deal dipinjamkan atau enggak. Jika seandainya tidak jadi dipinjamkan, berarti pemain yang datang ke Persib Bandung mungkin bukan asing. Bisa saja asing, tapi tetap Mailson 5 akan tidak dimainkan nantinya, hanya ikut berlatih seperti kasus dari Sukesato dan Delpino di musim kemarin. Tapi kalau seandainya Mailson 5 jadi dipinjamkan, ya otomatis pas Persib Bandung punya pemain asing yang bisa dimainkan semuanya. Kita lihat aja seperti apa nanti ke depannya. Dan ini juga sebenarnya masih teka-teki, apakah yang datang itu 1 orang ini apakah asing atau pemain lokal. Tapi intinya untuk sementara ini saya bilang harus untuk sementara ya, karena kadang-kadang hanya sepersekian detik, sepersekian menit, sepersekian jam dan hari itu bisa berubah. Kebijakan itu bisa benar-benar berubah. Sama halnya seperti dulu Bojan Hodak menginginkan Stefano dan Alberto bertahan, di ujung-ujung malah harus pergi dan segala macamnya. Sekaligus juga saya membahas tentang Rahmat Irianto yang dikabarkan akan hengkang, bahkan udah disebut tim salah satunya Barito. Itu udah diklarifikasi juga oleh Pak Adit selaku dari manajemen, yang kabarnya insya Allah Rahmat Irianto akan bertahan karena memang sekarang fokusnya katanya di DMF atau di gelandang bertahan dan juga di back kanan. Nah, ini muncul banyak pertanyaan nih dari Bobotoh. Kenapa Kang sekarang menjadi 1, yang awalnya kan rencananya ada 3 kabarnya, 2 lokal dan 1 asing. Sebenarnya kalau kita ngacu ke statementnya Coach Bojan Hodak yang masih nyatu dengan statement tadi yang hanya akan mengambil 1 pemain, Coach Bojan udah menyatakan di situ Persib sekarang dalam keadaan yang bisa dibilang bagus. Para pemainnya udah sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya ngambil pemain asing, bukan pemain asing, maksudnya ngambil pemain baru terlalu banyak, takutnya nanti harus ada perubahan chemistry lagi. Takutnya apa yang udah bagus, udah kebentuk, udah benar-benar pakem sekarang sampai Persib Bandung juara paruh musim itu bisa hilang. Karena terlalu banyak pemain yang datang. Takutnya seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak. Dan tentunya dengan skuad yang ada memang saya sangat setuju. Persib sekarang udah bagus, bahkan bisa dibilang sudah menemukan komposisi terbaiknya dengan Kevin di belakang, 2 Gustavo Danik, pinggir Edo dan Irianto, tengah Marklock yang mungkin sekarang Rahmat Irianto atau Adam Alis, dan juga Thailand Delpino, di depan Cio David. Tinggal 1 tuh regulasi pemain U22, apakah Zulkifli nanti ataukah Ferdiansa. Dan bagusnya lagi di babak kedua memang Beckham lah yang pantas ada
di situ. Nah, itu hal-hal yang menurut saya memang sudah sangat bagus. Cuman yang jadi ditakutkan oleh Bobotoh, termasuk saya pribadi, takutnya jika para pemain inti Persib Bandung ini cedera kah, akumulasi kartu kah, itu yang membuat Persib itu agak goyah. Kemarin aja Del Pino tidak main, itu aduh Persib kesulitan banget. Nah, pengennya Bobotoh Persib Bandung termasuk saya pribadi, walaupun tentu ini hanya obrolan warung kopi saja Bobotoh, karena yang paling lebih tahu ya Bojan Hodak dan manajemen itu sendiri yang harus kita hargai keputusannya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Buktinya aja, mungkin Gustavo Polanco, Del Pino bukan keinginan kita, tapi hasilnya Persib Bandung sekarang sangat menjanjikan untuk bisa kembali back to back juara. Nah, cuman jika kita boleh berpendapat, ya tentu pengennya Persib nambah lagi pemain. Bukan untuk pemain inti, tapi memang pemain untuk pelapis para pemain inti yang benar-benar sepadan. Jadi jangan terlalu gejlok. Misalkan kalau sekarang anggaplah posisi di kanan itu udah milik Rahmat Irianto. Tiba-tiba cedera, harus digantikan Hen-Hen, itu kan gejlok banget tuh. Terus anggap misalkan Ciro Alves cedera, harus digantikan Ferdiansyah, itu gejlok banget. David da Silva cedera, nomor 9 harus digantikan Rian Kurnia, itu gejlok banget. Dengan segala hormat, bukan bermaksud merendahkan, tapi ini kenyataannya. Dan itulah yang diinginkan oleh Bobotoh. Minimal di setiap lini sekarang nambah satu pemain. Di penyerang satu, di tengah satu, di belakang satu. Yang untuk pelapis, tapi nantinya benar-benar bisa dibilang cukup sepadan. Jika seandainya para pemain inti tidak bisa bermain. Nah, itu mungkin hal teknisnya ya, dan mungkin hal non teknisnya ya kita tahu juga kalau Persib Bandung sekarang, dan saya menolak mendukung orang yang mengatakan Persib Bandung sedang miskin, kesulitan, failit, bukan. Persib sekarang memang lagi banyak berbenah, dan berbenahnya ini luar biasa sekali. Saya udah sampaikan di konten-konten saya sebelumnya kalau Persib ini sebenarnya pionir untuk tim-tim lain menjadi acuan, menjadi kiblat. Oh, harus kayak Persib nih pengelolaan, khususnya pengelolaannya. Oh, harus kayak Persib nih, bikin ini harus kayak Persib ini. Bahkan sekarang saja tentang GBLA itu kan luar biasa banget, yang saya akan bahas nanti secara khusus spesifik tentang rencana Persib Bandung sekaligus keuangan Persib Bandung yang sekarang ingin ada sport science, ahli gizi dan segala macamnya. Itu kan hal-hal yang mungkin hanya angan-angan di tim lain, tapi Persib Bandung sudah mulai untuk merencanakan. Bahkan ketika kita ngomong training center pun, ya Dewa punya, ya Bali punya. Tapi kalau kita lihat rencana Persib yang kalau seandainya jadi dan terkabul, itu berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan training center yang lain. Persib bukan hanya ingin membuat training center, tapi ingin membuat sebuah kehidupan lah tentang Persib Bandung, kampungnya Persib, yang dimana di situ komplit sport science, para akademi, ahli gizi, termasuk juga infrastruktur untuk kita Bobotoh dan segala macamnya. Itu hal-hal yang menurut saya bagus banget. Nah, itu non teknisnya bisa saja mungkin karena keuangannya sekarang lagi masuk ke pos-pos lain dulu, sehingga pos ke pemain itu agak sedikit dibatasi. Mungkin seperti itu ya, agak sedikit dibatasi, sehingga untuk saat ini cukuplah satu aja dulu. Itu juga udah berhasil dari pertimbangan para pelatih dan juga manajemen tentunya. Ya mudah-mudahan aja apapun itu Bobotoh yang terbaik intinya bagi Persib Bandung, karena kita sangat ingin Persib Bandung kembali back to back juara. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.